Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Al-Hafiz, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Depok, dari kelas 12 6 IPA. Pada kali ini, saya akan melakukan ujian praktik fisika dengan judul ujian praktik melakukan percobaan motor listrik sederhana. Tujuan percobaan daripada praktikum kali ini yaitu menjelaskan prinsip-prinsip motor listrik sederhana dan melaksanakan pengamatan induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada baterai 9 volt 1 buah, yang kedua ada magnet permanen 5 buah, yang ketiga ada kawat tembaga dengan tebal 0,4 mm dengan panjang 5 meter. Yang keempat ada peniti 2 buah, yang kelima ada capit buaya 2 buah, yang keenam ada cutter, yang ketujuh ada kardus bekas, yang kedelapan ada spidol, dan yang terakhir ada gunting. Langkah kerja. Yang pertama, gulung kawat tembaga pada spidol sebanyak 10 dan 20 lilitan. Yang kedua, ikatkan gulungan kawat di tengah-tengah lingkarannya. Kerik sebagian sisi kedua ujung kawat tembaga dengan cutter. Yang ketiga, gunakan peniti sebagai penyangga kedua ujung kawat dan hubungkan dengan kabel penjepit buaya dan baterai. Yang keempat, letakkan atau tusukkan peniti pada kardus sebagai penyangga. Yang kelima, letakkan magnet di antara kedua peniti dan gerakan lilitan kawat untuk memicu gerakannya. Yang pertama, dengan jumlah lilitan kawat 10 lilitan.
Lalu yang kedua dengan 20 lilitan. Hasil dan analisis pengamatan. Yang pertama, bagaimana perbedaan kondisi jumlah lilitan pertama dan kedua. Jumlah lilitan pertama akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan jumlah lilitan kedua. Yang kedua, apa prinsip kerja motor listrik sederhana? Prinsip kerja motor listrik sederhana menggunakan penerapan GGL induksi dan prinsip gaya Lorentz. Yang ketiga, bagaimana kumparan kawat tembaga dapat berputar? Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Yang keempat, mengapa kawat tembaga harus dikerik sebagian? Di bagian luar kawat tembaga diberi lapisan isolator listrik, sehingga pada bagian ujungnya harus dikerik, agar lapisan isolatornya terkelupas dan arus listrik dapat mengalir dengan baik. Yang kelima, faktor apa saja yang memengaruhi kinerja motor listrik sederhana? Faktor yang memengaruhi kinerja motor listrik sederhana ada 3, yaitu jumlah lilitan, kuat medan magnetik, dan besar arus listrik. Faktor yang memengaruhi kinerja motor listrik sederhana ada 3, yaitu jumlah lilitan, kuat medan magnetik, besar arus listrik, dan sudut yang terbentuk antara medan magnet dan kawat tembaga. Yang keenam, apa fungsi magnet? Apakah magnet dapat diganti dengan alat lain? Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan dapat semakin besar. Magnet tidak dapat diganti dengan alat lain, karena alat lain tidak dapat menghasilkan medan magnetik. Jadi dapat saya simpulkan percobaan pada praktikum kali ini, semakin sedikit jumlah lilitan pada kawat tembaga, maka semakin cepat berputarnya karena hambatannya lebih sedikit. Kawat tembaga yang sudah dihilangkan isolatornya dengan cara dikerik sebagian pada kedua ujungnya akan berputar karena pengaruh dari medan magnet, arus listrik yang diberikan, sudut antara medan magnet dan kawat tembaga, serta gaya Lorentz yang ditimbulkan. Sekian video praktikum saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.